Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis. Namun, sebuah perjalanan ke Skotlandia mengubah segalanya. Aku menemukan sebuah rumah sewaan yang terletak di daerah terpencil, jauh dari keramaian kota. Rumah itu besar, tua, dan tampak seperti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pemiliknya, Angus, seorang pensiunan guru sejarah, memperingatkanku tentang sejarah gelap rumah itu. Dia bilang rumah ini memiliki kisah yang menyangkut hal-hal aneh, namun aku hanya menganggap itu sebagai cerita belaka. Setibanya di sana, aku langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana hutan sangat sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin. Sesuatu terasa salah. Aku menjelajahi rumah itu dengan hati-hati. Setiap sudutnya penuh dengan furnitur antik dan dekorasi kuno. Namun, yang menarik perhatianku adalah sebuah pintu tertutup di lantai atas yang mengarah ke ruang perpustakaan. Pintu itu tampak aneh, tertutup rapat dan terkunci. Meskipun rasa penasaran menggelayuti pikiranku, aku memutuskan untuk tidak mengganggunya. Setidaknya untuk malam itu. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh dan menikmati api yang menyala di perapian. Namun, saat aku tengah tenggelam dalam pikiranku, aku mendengar bisikan samar. Awalnya aku kira itu hanya imajinasi, tapi suara itu semakin jelas. Suara yang terdengar seperti kata-kata dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku mencoba untuk mengabaikannya, tapi tak bisa. Bisikan itu datang dari lantai atas. Dengan perasaan cemas, aku memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu. Saat aku naik ke lantai atas dan menuju ruang perpustakaan, aku mendapati pintu yang sebelumnya terkunci, kini terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, aku masuk. Di dalam ruangan, suasana terasa semakin dingin. Buku-buku tua berjajar rapi di rak, namun ada satu buku yang menarik perhatian. Buku itu besar, kulitnya hitam mengkilap dengan lambang yang tak ku kenali. Aku membuka halaman pertama dan terkejut saat membaca kalimat ini. Jika kamu membacanya, kamu tidak akan bisa keluar. Seketika itu, suara langkah kaki terdengar keras dari belakangku. Aku berbalik dan melihat sebuah sosok berjubah hitam berdiri di ujung ruangan, menatapku dengan mata kosong. Aku terdiam, tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, namun tubuhnya mulai kabur, seolah menyatu dengan bayangan gelap yang mengelilinginya. Kemudian, aku merasa tertarik ke dalam dunia lain. Aku merasa seolah-olah ditarik ke dalam dimensi yang berbeda. Ruangan itu tiba-tiba tampak lebih besar, lebih gelap, dan penuh dengan kabut. Ada suara langkah kaki yang datang dari kejauhan, semakin cepat, semakin dekat. Aku berlari menuju pintu besar yang terbuka di depan, dan begitu aku masuk, semuanya berubah lagi. Dunia yang aku masuki sangat asing, penuh dengan bayangan-bayangan gelap yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Semua benda di sini tampak usang dan berlumut, seperti sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Di tengah-tengah ruangan, ada kursi besar yang kosong, menghadap sebuah pintu yang lebih besar dari pintu-pintu lainnya. Suasana itu begitu tegang, aku merasa ada yang mengawasi setiap gerakanku. Tanpa sadar, aku berjalan menuju kursi itu dan duduk. Saat aku duduk, pintu itu terbuka dan suara bergema dari belakangku. Selamat datang di dunia kami. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat, seolah terperangkap dalam ruang yang tak bisa kujelaskan. Dimensi itu tidak seperti dunia yang aku kenal. Suasana gelap dan penuh bayangan yang bergerak mengelilingiku. Aku ingin melarikan diri, tetapi aku merasa semakin terperangkap, semakin jauh dari dunia yang aku kenal. Aku mendengar suara itu lagi, bisikan yang sama, tapi kali ini suara itu lebih jelas, lebih nyata, seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Kamu telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Aku mencoba untuk berlari, mencoba membuka pintu, tapi tak ada jalan keluar. Dunia ini seperti mengurungku. Makhluk-makhluk bayangan itu semakin mendekat, dan aku tahu aku tidak akan bisa melarikan diri. Mereka adalah penjaga dunia ini, dan aku telah membebaskan mereka dengan membuka buku itu. Tiba-tiba, aku kembali ke dunia nyata, seolah semuanya hanyalah mimpi buruk. Rumah itu kini tampak seperti rumah biasa. Aku merasakan kelegaan, tetapi ada satu hal yang sangat menggangguku. Setiap malam, suara bisikan itu kembali, semakin jelas. Mereka memanggilku untuk kembali ke dunia mereka. Aku mencoba mengabaikannya, tapi aku tahu aku tidak bisa lari. Sejak membuka buku itu, aku terperangkap dalam dunia mereka. Tidak ada jalan keluar.